Welcome to my YouTube channel Nono Agnes. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau singgah dan mau nonton ini video. Di video ini kali beta akan menceritakan atau berbagi beberapa hal tentang salah satu tempat wisata sebelum menjadi viral seperti sekarang ini. Dan itu tempat wisata adalah Fatu Brown Buraen. Nah, teman-teman mungkin yang nonton pernah pergi di sana, atau mungkin yang belum, atau bahkan mungkin teman-teman yang nonton adalah teman-teman asli di sana. Dan beberapa hal yang beta akan bagikan ini adalah hal-hal yang beta dan mungkin beberapa orang muda yang lahir dan besar di sana yang dengar dia punya cerita dari katong punya bayi nenek dan orang tua yang dulu. Nah, dan mungkin buat teman-teman yang kelahiran tahun 80-an, 80-an akhir sampai dengan 90-an tahu dan dengar tentang ini hal-hal. Beta hanya berbagi, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ini bukan untuk menakut-nakuti atau apapun itu, tapi beta hanya sekedar sharing. So, jangan tinggalkan ini channel, jangan skip-skip, nonton dari awal sampai dengan selesai biar teman-teman bisa tahu kira-kira hal-hal itu apa saja. Untuk diketahui, Fatu Brown adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kelurahan Buraen, Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Disebut sebagai Fatu Brown itu karena katanya posisinya itu lebih besar dan lebih tinggi dari batu-batu di sekitar situ, di tempat itu. Dan kenyataannya memang betul, kalau teman-teman jalan dari pantai, dari teres atau di sawah di teres sana, di arah laut sana, kalau teman-teman lihat itu ada satu batu besar yang posisinya paling tinggi dari semua, dan itu adalah Fatu Brown. Fatu Brown ini dari dulu diyakini oleh masyarakat sekitar, masyarakat di Buraen, di Tuatuka, di Suit, atau di pokoknya sekitar situ, kalau itu adalah tempat angker dan tempat yang keramat. Jadi katanya dulu itu tempat dipakai untuk sesajian atau penyembahan gitu. Nah, kita kotong hanya dengar-dengar dari cerita bayi nenek yang dulu yang masih hidup, dan beberapa teman yang beta tanya memang dong juga mendengar cerita yang sama. Nah, jadi Fatu Brown ini dari dulu sonde pernah ada orang yang berani untuk naik ataupun bahkan masuk untuk cari tahu tentang dia punya seluk-beluk begitu. Orang tua dulu dong tahu kalau ya itu batu dan angker, sonde boleh ada yang ke sana begitu. Ya mungkin dong punya alasan lain untuk itu. Nah, tapi di daerah situ juga ada masyarakat yang kalau mau pi kebun atau mau pi pantai, dong bikin jalan-jalan setapak yang lewat situ. Tapi sonde berani untuk naik dan cari tahu tentang apa-apa begitu, karena ya dari dulu memang sudah punya sudah dijat sebagai batu yang keramat begitu. Dari cerita turun temurun ya, masyarakat meyakini kalau Fatu Brown itu dijaga oleh ular raksasa berkepala 7 gitu. Jadi dia punya penghuni itu adalah ular raksasa berkepala 7. Terus kalau misalkan ada yang mencoba untuk pergi ke sana, ya dalam tanda kutip mengganggu dia punya ketenangan, atau yang penghuni di sana dia punya ketenangan, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang buruk. Nah, sejak kecil juga gotong dengar cerita kalau biasa kalau orang ada yang bunuh diri atau yang stres dan lain sebagainya, dia bisa melarikan diri ke daerah sekitar situ, dan kadang ada yang hilang sampai berhari-hari akhirnya ditemukan di sana. Fatu Brown juga konon itu dipercayai oleh masyarakat atau para orang tua zaman dahulu kalau dong meyakini kalau Fatu Brown itu bentuknya bulat seperti kepala manusia. Jadi dia memiliki 7 lubang. Jadi masyarakat di sekitar
sebut itu Fatu Brown dengan istilah lain adalah Fatu Kona Hiut. Fatu Kona Hiut itu artinya batu 7 lubang. Jadi ada dua lubang yang mewakili mata, 2 lubang hidung ini juga, terus ada 2 lubang lagi itu lubang telinga, tambah 1 lubang mulut. Makanya kenapa disebut Fatu Kona Hiut. Jadi buat mereka yang kalau mau ke sana, yang nekat untuk masuk dan cari tahu sebagainya, katanya bisa nyasar di dalam. Nah, tapi setelah berpuluh-puluh tahun, entahlah berapa tahun setelah itu, beta sendiri lahir dan besar di sana selama 17 tahun dan sekarang seumur 20-an tahun. Akhirnya tahun 2015 kemarin, 6 tahun lalu ya, 2015 kemarin itu ada anak-anak muda yang luar biasa. Beta punya kakak-kakak, beta punya saudara juga yang punya niat ya dong, nekat untuk pergi ke sana. Dan itu adalah pertama cerita tentang orang berani untuk naik ke situ. Katanya memang sebelum dong memang ada orang yang naik-naik, tapi di sana memang sonde ada jalan. Jadi ini orang-orang muda, ada beta punya kakak Rafael, beta sapa dia Om Rafael, ada kakak Alvan, kakak Gusti, Kak Esu, beta punya saudari Mirma dan juga Kak Murni, dan mungkin ada beberapa teman lain juga. Nah dong ini adalah pemuda-pemudi asli Burayan situ. Beta tanya dong, ternyata waktu dong naik ke sana sonde ada jalan sama sekali. Jadi dong yang bikin jalan setapak gitu. Dong bikin jalan setapak dan naik ke atas, dia punya puncak. Kemudian tanggal 16 malam itu dong menginap di sana supaya besok paginya tanggal 17 Agustus dong mau rayakan HUT RI, karena itu pas bulan Agustus HUT RI yang ke-70 ya teman-teman. Jadi selain itu dong juga mau merasakan indahnya sunset dari Fatu Brown itu ke mana. Salah satu beta punya kakak bilang, beta tanya dia, kok bisa berpikir untuk ikut Fatu Brown, naik Fatu Brown ya. Dia bilang ya dia penasaran, saya kira-kira dia punya keindahan di situ itu ke mana. Ya akhirnya tanggal 17 pagi luar biasa dong menikmati sunset, terus udara segar dari atas puncak Fatu Brown untuk pertama kalinya. Terus dong pengibaran bendera merah putih di sana. Ini dia punya foto-foto pertama waktu dong naik ke situ. Ada Kak Al, Kak Rafa, Kak Murni, Mirma, Kak Esu. Ya akhirnya mulai dari situ orang-orang mulai tertarik untuk naik ke sana, mulai dari orang-orang di sekitar, kemudian ada juga orang-orang yang dari luar Amarasi Selatan, dari kota Kupang, dan ya akhirnya sampai dengan saat ini Fatu Brown dijadikan sebagai tempat wisata. Karena keindahannya yang luar biasa, teman-teman pasti tahu, karena ketika ketong naik di atas bukit, di atas puncak Fatu Brown itu, pemandangan yang ketong lihat itu luar biasa, langsung laut, Tanjung PO. Pokoknya teman-teman akan menikmati betul kalau ada di situ. Yang penting hati-hati karena memang dia tempatnya kan posisinya batu, terus ada jurang sedikit, ada jurang di situ, batu-batunya terjal begitu. Jadi kalau teman-teman mau ke sana harus hati-hati. Ini cerita lucu. Beta sendiri lahir besar di Burayan. Ya kalau mau dikatakan tuan tanah karena lahir besar di sana, orang asli sana, tapi sejak beta hidup karena ya beta punya bayi dan nenek, beta tinggal dengan beta punya bayi dan beta punya nenek, jadi itu cerita ya tentunya sangat terkesan buat dong juga, jadi ketong anak-anak cucu juga dijaga untuk ya tetap sehat dan selamat begitu. Jadi sonde pernah diizinkan untuk naik ke sana. Setelah beta
pindah domisili ke Kupang, terus ya satu-satu kali beta pulang liburan kepengen sih naik pi bukit sih, naik pi puncak Fatu Brown, tapi son pernah tercapai sampai akhirnya tahun 2019 kemarin pas bulan Agustus beta akhirnya sampai bisa naik juga di atas puncak Fatu Brown. Beta bisa lihat pemandangan yang luar biasa yang Tuhan ciptakan dari atas Fatu Brown. Itu sebenarnya sudah jadi, cuman karena nekat dengan Om Rafael. Hai Om Rafael Cindra, Bosong pasti masih ingat tentang kisah ketong Bosong antar beta pertama kali naik puncak Fatu Brown pas sore hari, dan terjadilah kecelakaan ringan karena memang jalan di sana sangat buruk waktu beta beta ke sana. Oke, tapi bersyukur sekarang Fatu Brown akhirnya bisa dijadikan tempat wisata. Ya meskipun ada orang-orang yang sebenarnya sonde setuju untuk dibangun kayak semacam tangga untuk naik, atau mungkin dibangun lopo-lopo di sekitar karena memang sih merusak lingkungan. Tapi ya entahlah, mungkin ada hal yang lebih baik yang dipikirkan oleh pemerintah sekitar ya. Intinya adalah tetap menjaga supaya ketong punya alam nih tetap menjadi bagus gitu. Kan kalau Fatu Brown bagus, tanaman-tanaman, pohon-pohon di sekitar tumbuh besar, kan ketong yang nikmati juga kan. Nah, sempat beberapa minggu yang lalu viral juga, ada kawan-kawan yang muat di Facebook karena Fatu Brown banyak dikunjungi oleh banyak orang. Ya taulah, banyak orang banyak pemikiran dan mungkin belum disiapkan tempat yang pas juga. Akhirnya banyak sampah yang berserakan di mana-mana ya, masyarakat sekitar yang mesti bersihkan kan. Jadi buat teman-teman yang mau berwisata entah dimanapun itu, kalau kau punya sampah ya disimpan saja. Kan kalau jalan punya plastik sendiri buat sampah toh, buat jangan kasih buang sembarang gitu. Kan kalau misalkan sampah berserakan ya bikin tempat yang ketong kunjungi itu jadi son indah, son menarik begitu. Jadi entahlah buat teman-teman yang dari tadi cerita-cerita tadi mau percaya atau tidak percaya ya, itulah cerita yang ketong dengar secara lisan saja dari ketong punya orang-orang tua dulu. Dan yang terpenting adalah semua yang ada di ini alam adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan kasih ketong untuk ketong nikmati dan juga ketong harus jaga. Jadi jadilah manusia yang bertanggung jawab. Karena dulu waktu Tuhan ciptakan ketong itu, Tuhan kasih tanggung jawab untuk memelihara ini alam semesta. Oke, jadi tetap jaga kebersihan dan nikmati lingkungan dengan bebas tapi bertanggung jawab. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.